alat transportasi evakuasi untuk di desa Utagodang, Garoga sekitarnya, Ngadol sekitarnya. Duka mendalam masih dirasakan oleh Indonesia karena beberapa wilayahnya diterpa musibah yang sangat parah. Musibah yang dimaksud adalah banjir besar yang terjadi di Sumatera, tepatnya Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Hingga kini, proses evakuasi masih berlangsung dan bantuan demi bantuan juga terus dilakukan. Tujuannya adalah untuk meringankan beban para korban yang sebelumnya sudah kehilangan tempat tinggal akibat disapu banjir. Kini saking parahnya banjir yang terjadi di Sumatera membuat beberapa pemain sepak bola bergerak untuk ikut memberikan bantuan. Salah satunya yang dilakukan oleh Tom Haye, pemain dari Persib Bandung. Selain itu, simpati juga masih terus ditunjukkan oleh banyak klub Eropa untuk banjir yang terjadi di Sumatera. Dan untuk itu inilah cerita lanjutan dari musibah banjir yang terjadi di tanah air. Per hari ini, BNPB kembali memberikan update mengenai jumlah korban banjir yang terjadi di Sumatera, di mana mereka mengumumkan jika setidaknya sudah ada 836 orang meninggal dunia, sementara lebih dari 600 orang masih hilang. Jumlah itu diprediksi akan terus bertambah karena cakupan banjir yang terjadi di Sumatera juga semakin meluas. Itu terjadi karena curah hujan yang masih cukup tinggi yang terjadi di lokasi terdampak. Tentu sebuah kabar yang sangat memprihatinkan. Karena semua pasti tak menyangka jika banjir yang terjadi di Sumatera bisa separah ini. Apa ini kan rumah? Tali. Dari banyaknya korban, ada beberapa faktor yang membuat itu bisa terjadi. Selain terseret banjir, kebanyakan korban juga tertimbun longsor. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Pusat Data Informasi dari BNPB, yakni Abdul Muhari. Saya laporkan bahwa hingga saat ini, untuk jumlah korban meninggal dunia bertambah menjadi 836 jiwa. Korban meninggal dunia paling banyak ditemukan pada hari ini di Provinsi Aceh sebanyak 48 korban akibat tertimbun tanah longsor. Penambahan ini paling banyak atau operasi pencarian paling banyak menemukan jasad korban di Provinsi Aceh sebanyak 48 korban. Sehingga total di Provinsi Aceh menjadi 325 meninggal dunia. Di Sumatera Utara, di lokasi pembukaan jalan di Adian Koting, itu ditemukan 12 jasad, sehingga Sumatera Utara jumlah korban meninggal dunia 311 jiwa, dan untuk Sumbar bertambah 6 korban menjadi 200 jiwa meninggal dunia. Kata Abdul Muhari dikutip dari Kompas. Kepedulian klub-klub Indonesia soal banjir Sumatera. Setelah sebelumnya banyak klub Eropa memberikan simpati mereka terhadap banjir yang terjadi di Sumatera, kini giliran klub Indonesia yang menunjukkan sikap kepedulian terhadap bencana tersebut. Misalnya yang ditunjukkan oleh Persija. Sekitar 1 minggu yang lalu, mereka sudah menunjukkan rasa simpati terhadap banjir yang terjadi di Sumatera. Dalam caption yang mereka tulis, Persija mengajak fansnya untuk sama-sama memberikan doa terhadap korban banjir. Hal yang sama kemudian diikuti oleh klub-klub lain. Klub tersebut adalah Persis Solo, Borneo FC, dan terbaru Persib Bandung. Intinya, mereka memberikan simpati atas musibah banjir yang terjadi di Sumatera, serta mendoakan para korban akibat musibah tersebut. Tom Haye siap lakukan penggalangan dana untuk Sumatera. Bencana yang terjadi di Sumatera ternyata juga mendapatkan perhatian dari Tom Haye.
di mana gelandang Persib itu tampak memberikan kode jika dirinya bakal melakukan penggalangan dana. Kode itu diberikan Haye lewat story di Instagramnya. Story itu menunjukkan sebuah jersey dengan lambang Garuda dan merek salah satu air mineral di Indonesia. Bisa saja jersey itu nantinya dilelang dan hasil akan disalurkan kepada para korban banjir yang ada di Sumatera. Setelah membuat story tersebut, Tom Haye kemudian merepost postingan Persib Bandung mengenai Sumatera. Itu dilakukan Haye sebagai bentuk kepeduliannya terhadap musibah yang terjadi di negaranya, tepatnya di Sumatera. Kini aksi yang ditunjukkan oleh Tom Haye saat layak untuk ditiru, karena sebagai pemain sepak bola, mereka juga harus bisa menunjukkan rasa peduli terhadap sesama. Reporter asing ini sampai nangis saat cek banjir Sumatera. Banjir yang terjadi di Sumatera sebelumnya juga sudah menjadi sorotan bagi media-media asing. Misalnya, terbaru yang ditunjukkan oleh Reuters, di mana media itu menyebut jika Indonesia siap melakukan tindakan tegas soal pembalakan liar yang terjadi di Sumatera. Aksi itu sendiri menjadi salah satu faktor di balik parahnya banjir yang terjadi di sana. Selain itu, ada juga media lain yang memberitakan bencana yang sama. Tapi bedanya, mereka lebih fokus soal potensi siklon Senyar, sebuah siklon yang membuat negara-negara di Asia Tenggara terkena banjir. Karena selain Indonesia, negara seperti Thailand dan Malaysia sebelumnya juga terkena musibah yang sama. Selanjutnya, banjir yang terjadi di Sumatera juga membuat para jurnalis asing penasaran dan akhirnya memutuskan untuk terjun langsung ke lokasi. Misalnya, yang ditunjukkan oleh salah satu jurnalis berikut ini, di mana dirinya mencoba bertemu dengan salah satu warga yang menjadi korban. Jurnalis itu lalu dikejutkan dengan warga karena di tengah musibah yang dia alami, dirinya tetap memberikan jamuan berupa pisang kepada sang jurnalis. Hal inilah yang membuat sang jurnalis terharu, kemudian menangis dengan sikap yang ditunjukkan oleh warga yang dia temui. Sementara itu, meski pemerintah dan relawan sudah diterjunkan ke lokasi terdampak banjir, ternyata masih ada beberapa wilayah yang belum terjamah. Hal inilah yang membuat para korban memilih untuk menyelamatkan diri secara mandiri. Misalnya, yang ditunjukkan oleh ibu-ibu yang satu ini, ketika dirinya bertaruh nyawa melawan arus banjir dengan bergelantungan lewat kabel listrik. Pemerintah tidak datang, teman-teman. Tim SAR tidak datang. Hati-hati, Le! Guys, inilah kita tidak dapat bantuan ya, karena tim SAR kita tunggu 5 jam lebih nggak datang, akhirnya diselamatkan oleh manual oleh Le kita Siagian atau panggilannya Geleng. Banjir Le. Dan cerita lebih memilukan juga terjadi saat seorang anak rela menyewa alat berat demi mencari ibunya yang tertimbun longsor. Usaha yang dia lakukan akhirnya membuahkan hasil, karena jasad ibunya berhasil ditemukan lengkap dengan mukena yang masih dia kenakan. Selanjutnya ada juga kisah dari Pak Abdul Ghani yang sampai saat ini masih mencari istrinya. Bahkan dirinya sudah pasrah jika istrinya tidak selamat, asalkan tubuh dari sang istri ditemukan, meski itu cuma potongan jari tangannya saja. Saya inginkan itu, Pak. Ketemu istri saya sepotong tangan asal bisa dia diselip jari. Nah itu lebih itu, Pak. Saya ini hidup sebatang kara lagi, Pak. Punya istri enggak, punya anak enggak.
Dengan apa yang kita lihat bersama-sama, semoga banjir di Sumatera bisa ditangani dengan tepat dan korban yang terdampak bisa memberikan ketabahan serta kekuatan saat menghadapinya. Termasuk tadi Pak Abdul Ghani, semoga ada keajaiban yang terjadi dengan ketemunya sang istri dengan kondisi masih selamat.